Shalom saudara sekalian, mari kita melanjutkan renungan kita kali ini ke Markus pasal yang ke-6. Saudara, Markus pasal yang ke-6 mengisahkan cerita Tuhan Yesus kembali ke tempat asalnya, yaitu Nazaret. Nah, Nazaret saudara adalah tempat di mana Tuhan Yesus tumbuh besar dari kecil. Jadi orang-orang di Nazaret saudara mengenal dia dan juga keluarganya. Nah, Tuhan Yesus sendiri saudara lahir di Bethlehem, tapi dia besar di Nazaret ini. Nazaret saudara adalah tempat yang kecil. Ada yang mengatakan pada waktu itu populasi Nazaret hanyalah sekitar 200 orang saja. Mungkin saking kecilnya nama tempat ini tidak pernah disebutkan di Perjanjian Lama. Maka kita bisa memahami saudara ketika di Yohanes pasal 1, ketika Filipus berkata kepada Nathanael, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Nah, Nathanael saudara langsung berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret adalah tempat yang sangat kecil dan tidak dianggap saudara. Sehingga dengan skeptis, Nathanael bertanya karena menurutnya dari Nazaret tidak mungkin lahir dan muncul seorang yang besar. Nah, ketika Markus pasal yang ke-6 mengisahkan Tuhan Yesus datang ke Nazaret ini, dia pulang kampung saudara. Dia datang bersama dengan murid-muridnya. Nah, saya akan membacakan buat kita Markus 6, tapi saya hanya membaca ayat 1 sampai ke 3 saja. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Saudara, dari tulisan Markus ini kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus mengajar, mereka takjub dan begitu kagum dengan pengajarannya saudara. Namun kekaguman itu kemudian berubah menjadi sinisme dan kemudian mereka mempertanyakan tentang kuasanya, hikmatnya, dan mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Nah, karena Tuhan Yesus besar di Nazaret saudara, maka orang-orang di tempat itu mengenal dia dan juga keluarganya. Namun pengenalan mereka akan Yesus adalah pengenalan yang totally berbeda saudara dengan dia yang sekarang ini kembali ke tengah-tengah mereka. Orang-orang di Nazaret tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai orang yang mampu melakukan mukjizat atau sebagai guru yang mengajar dengan heran dan berkuasa. Karena selama dia tumbuh besar di Nazaret saudara, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah melakukan mukjizat dan tidak pernah mengajar. Sampai ketika Yohanes Pembaptis membaptis dia dan Tuhan Yesus kemudian memulai pelayanannya. Sehingga tidak heran saudara, mereka heran. Karena sebelumnya mereka mengenal dia hanya sebagai seorang tukang kayu. Mungkin sebelumnya mereka pernah mendengar rumor tentang Tuhan Yesus ini, tapi mereka tidak percaya karena sebelumnya mereka sudah mengenal dia sebagai anak Maria dan sebagai tukang kayu biasa. Nah saudara, mengapa orang-orang di Nazaret menolak Tuhan Yesus? Karena pengenalan mereka dengan dia yang sekarang mengajar dan juga melakukan mukjizat saudara adalah pengenalan yang berbeda. Mereka mengenalnya, namun sebenarnya tidak mengenal dia. Mereka mengenalnya sebagai seorang tukang kayu, meskipun mereka begitu takjub dengan pengajaran dia, namun mereka tetap tidak mau percaya dan tidak bisa percaya dan tidak membiarkan hal itu mengubah konsep mereka tentang Yesus. Karena mereka sudah punya konsep pengenalan sendiri akan dia yang sesungguhnya saudara bukanlah gambaran tentang dirinya yang sebenarnya. Nah, Philip Yancey saudara pernah menulis buku yang berjudul The Jesus I Never Knew. Bukan Yesus yang saya kenal. Di buku itu saudara ada satu bab yang berjudul Yesus yang saya kira saya kenal. Sejak kecil saudara, Yancey mengenal Tuhan Yesus sebagai seorang pria yang memiliki rambut panjang yang melambai. Wajahnya kurus dan tampan, kulitnya putih mulus.
yang mengenakan jubah merah tua dan di tangannya dia memeluk anak domba kecil yang tertidur. Dia adalah seseorang yang baik dan sabar, mendengarkan dan menjawab doa. Namun saudara, seturut dengan waktu, Filipensi setelah belajar mengalami gambaran yang kemudian berubah tentang Tuhan Yesus. Filipensi kemudian mengatakan bahwa Yesus yang dia kenal kemudian bukanlah seorang yang wajahnya tampan, berkulit mulus ya. Dia memang adalah seorang yang menyebut dirinya adalah gembala yang baik. Namun Tuhan Yesus juga adalah seorang yang mengambil cambuk dan mengusir para pedagang di rumah ibadat Yahudi. Namun ia juga bisa tergerak oleh belas kasihan kepada orang yang asing. Dia bisa membentak sahabatnya sendiri dengan mengatakan, "Enyahlah engkau iblis." Tuhan Yesus, saudara, memiliki pandangan yang tidak kenal kompromi. Itu yang dikenal oleh Filipensi kemudian pada orang-orang yang kaya dan juga perempuan liar yang mereka juga sebenarnya saudara kemudian menyukai dan juga akhirnya mengasihi Tuhan Yesus. Nah, suatu kali Tuhan Yesus berbicara dengan begitu rinci tentang kedatangannya kedua kali. Namun di waktu yang lain dia berkata ia tidak tahu hari dan jamnya. Nah, Filipensi mengatakan saudara semakin banyak belajar mengenal dia, semakin sukar untuk sok tahu ya tentang dirinya. Itu katanya saudara. Saudara, kenalkah saudara akan Tuhan Yesus itu? Berapa banyak di antara kita yang sejak di sekolah minggu tumbuh dan besar dengan konsep-konsep tertentu yang belum tentu seperti Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana pengenalan saudara akan dia? Apakah saudara mengenalnya sebagaimana penyataannya di dalam Alkitab? Apakah saudara mengenal dia secara pribadi? Nah, saudara, mengenal Tuhan Yesus dan mengenal tentang dia adalah dua hal yang berbeda, saudara. J.I. Packer dulu, saudara, pernah menulis buku yang berjudul Knowing God. Di buku itu dia mengatakan knowing God dan knowing about God itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, saudara, mengapa banyak orang percaya kemudian menjadi kecewa kepada Tuhan Yesus? Mungkin saudara, kekecewaan itu didasarkan oleh pengenalan yang salah akan dia. Kita sudah memiliki pengenalan tertentu akan dia. Dan ketika dia tidak seperti pengalaman yang kita alami, maka kita akan menjadi kecewa. Dan mungkin kemudian akan menolak dia seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret pada waktu itu. Nah, terakhir saudara, orang-orang Nazaret tidak bisa menerima dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus meskipun mereka sudah melihat pengajarannya dengan luar biasa dan dia juga melakukan mukjizat. Perkataan mereka di ayat yang ketiga, saudara, menjelaskan kekecewaan mereka kepadanya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Nah, saudara, apa sebenarnya yang diharapkan oleh orang-orang di Nazaret ini? Selain mereka sudah memiliki pengenalan akan Tuhan Yesus dari kecil sampai besar, saudara, mereka sudah punya pengenalan tertentu akan dia, mereka juga tidak bisa menerima bahwa seseorang yang mengajar dengan luar biasa itu dan bisa melakukan mukjizat itu adalah tetangga mereka sendiri, anak seorang tukang kayu. Tidak ada yang bisa dibanggakan dengan latar belakang seperti itu. Bagi mereka, Tuhan Yesus sama seperti mereka. Dan dia bukanlah seorang yang spesial sebagaimana yang mereka kenal selama ini. Namun saudara, ini menarik ya. Karena Yesaya 53 dalam nubuatannya tentang Mesias yang akan datang itu berkata, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara, di sini Tuhan Yesus Mesias yang akan datang itu digambarkan sebagai pribadi yang tidak tampan, yang dihina dan dihindari, seorang yang kita bahkan tidak menginginkannya. Nah, selama ini Yesus seperti apakah yang kita kenal? Dan memasuki bulan Natal ini, saudara, di mana-mana kita melihat dekor Natal. Dan mungkin sebagian gereja membuat dekor yang sangat mewah yang menghabiskan budget sampai ratusan juta.
Beberapa tahun yang lalu, saya membaca berita saudara sebuah ibadah Natal yang diadakan yang sampai menghabiskan biaya sampai 2 miliar. Namun, tahukah kita saudara, bahwa Natal yang pertama itu jauh dari kemewahan dan mungkin juga jauh dari gambaran kita tentang Tuhan Yesus selama ini. Apa yang ada dalam pikiran kita dan bagaimana kita mengenal Yesus itu? Apakah kita mengenal Dia yang sebenarnya saudara? Nah, ketika kita mengenalnya, apakah kita masih tetap mau mengikut Dia saudara? Dalam Lukas 7 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Atau saudara, kita mungkin terlalu familiar dengan Dia, dengan gambaran tentang Dia. Kita sudah mendengar kisahnya sejak kecil di gereja sehingga kata-kata dan pribadinya tidak lagi membuat kita kagum akan Dia. Ada sebuah pepatah yang mengatakan saudara, familiarity can blind us to the greatness and glory of a Savior. Kita terlalu sering mendengar berulang-ulang dan kita merasa tidak ada sesuatu yang baru sehingga rasa kagum kita akan Dia menjadi hilang. Saudaraku, kiranya kita tidak menjadi kecewa dan menolak Dia seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nazaret pada waktu itu. Dan kiranya rasa kagum kita justru makin bertambah ketika kita semakin belajar untuk mengenal siapa Dia di dalam kehidupan kita ini. Amin.